Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai fluida statis. Untuk materi yang akan dibahas yaitu mengenai tegangan permukaan, ada kapilaritas, sudut kontak, dan juga viskositas. Yang pertama yaitu mengenai tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan merupakan kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi suatu lapisan elastis. Nah, jadi di atas permukaan air itu akan terbentuk suatu lapisan seperti lapisan elastis. Nah, di sini kalian lihat gambar air di dalam suatu wadah. Nah, jadi setiap zat cair itu memiliki beberapa partikel, terdiri dari beberapa partikel. Nah, setiap partikel di dalam zat cair akan mendapat gaya antar partikel nih, yang arahnya ke segala arah. Nah, gaya antar partikel ini disebut dengan gaya kohesi. Jadi untuk partikel yang berada di dalam zat cair itu gaya kohesinya seimbang, sehingga tidak membentuk lapisan di atasnya. Nah, tapi berbeda untuk partikel yang berada di atas permukaan nih, yang titik Q. Bagian atasnya tidak mendapat gaya kohesi, sehingga bagian atasnya akan membuat suatu lapisan, seperti lapisan elastis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan tegangan permukaan itu seperti nyamuk atau serangga yang mengapung di atas permukaan air, atau bisa juga seperti embun yang ada di atas daun, itu kan bentuknya bulat-bulat. Nah, itu dia membentuk tegangan permukaan di atas daun. Nah, secara matematis tegangan permukaan itu seperti ini, di mana rumusnya gamma sama dengan F per L. Nah, gamma itu merupakan tegangan permukaan satuannya Newton per meter, F-nya itu merupakan gaya permukaan satuannya Newton, dan L merupakan panjang permukaan benda satuannya meter. Nah, kemudian untuk tegangan permukaan pada air sabun, nih kalian bisa lihat gambarnya di sini. Di sini ada sebuah kawat berbentuk U dan ada kawat horizontal nih yang ada di bawahnya. Nah, kawat yang lurus yang posisinya horizontal cenderung bergerak ke atas nih, karena pengaruh tarikan gaya permukaan air sabun nih. Ada lapisan sabun di antara kawat U dan juga kawat yang lurus. Nah, larutan sabun mempunyai dua permukaan, sehingga gaya tegangan permukaan yang bekerja itu sepanjang 2L. Jadi dua kalinya panjang permukaan benda. Nah, sehingga tegangan permukaan pada air sabun itu secara matematis F per 2L. Jadi panjang permukaan bendanya itu menjadi 2 kali lipatnya, karena larutan sabun mempunyai dua permukaan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal mengenai tegangan permukaan. Sebuah kawat panjang 10 cm ditempatkan secara horizontal di permukaan air dan ditarik perlahan dengan gaya 0,02 Newton untuk menjaga agar kawat tetap seimbang. Tentukan tegangan permukaan air tersebut. Oke, jadi kita tulis dulu info yang diketahui di soal. Yang pertama yaitu mengenai panjang kawat ya, panjang permukaan kawat berarti L-nya itu sama dengan 10 cm, atau kita convert ke meter, berarti menjadi 0,1 meter. Kemudian ada gaya tegangannya, berarti simbolnya F itu besarnya 0,02 Newton. Oke, selanjutnya yang ditanyakan ialah tegangan permukaan, berarti gamma-nya. Nah, kemudian kita jawab. Nah, karena di sini kawatnya ditempatkan pada permukaan air yang biasa, berarti kita gunakan rumus yang ini ya, F per L.
kita masukkan angkanya, F-nya 0,02 dibagi dengan 0,1, sama dengan, sehingga hasilnya ialah 0,2 Newton per meter. Selanjutnya mengenai kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara seperti kain, dinding, pipa kapiler, dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh kapilaritas itu naiknya minyak tanah pada sumbu kompor sehingga kompor dapat menyala. Terus ada juga contohnya naiknya air pada musim hujan sehingga dinding rumah basah, dan juga naiknya air tanah melalui akar dengan pembuluh-pembuluh tumbuhan. Nah, itu contoh-contoh dari kapilaritas. Akan tetapi tidak semua zat cair mengalami gejala kapilaritas yang sama. Misalnya seperti pada air dan raksa. Pada zat cair ini yang berupa air, permukaan zat cair dapat membasahi dinding, sedangkan pada zat cair berupa raksa tidak dapat membasahi dinding. Karena apa? Karena terdapat gaya kohesi dan gaya adesi, di mana gaya kohesi itu merupakan gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, sedangkan gaya adesi gaya tarik-menarik antar partikel tidak sejenis. Nah, sekarang kalian lihat yang gambar air. Nah, air akan naik pada pipa kapiler, sedangkan pada raksa itu akan turun. Jadi kebalikannya nih, kalau air itu akan naik, kalau pipa kapiler justru akan turun. Nah, peristiwa tersebut dikarenakan nih, kalau air dapat naik ke atas karena gaya kohesi antar partikel air itu lebih kecil daripada gaya adesi antara partikel dengan partikel pipa kapiler atau pada partikel dinding, ya, kita anggap sebagai dinding. Nah, sedangkan pada raksa itu gaya kohesinya lebih besar dibandingkan dengan gaya adesi. Jadi gaya tarik menarik antar partikel air itu lebih besar dibandingkan gaya tarik menarik antara partikel dengan pipa kapilernya, sehingga terjadi peristiwa naiknya air dan turunnya raksa pada pipa kapiler. Nah, kemudian selanjutnya ada sudut kontak, di mana sudut kontak merupakan sudut yang dibentuk oleh lengkungan zat cair dalam pipa kapiler terhadap dinding pipa kapiler. Nah, sekarang kalian lihat gambar yang telah disajikan. Ini ada dua gambar. Jika arah permukaan zat cair dalam wadah diperpanjang, ini kan ada yang tabung 1, ini permukaan zat cairnya berbentuk cembung, ya, melengkung ke atas. Nah, jika lengkungan permukaan ini kita perpanjang nih, kita tarik garis perpanjang, maka kita akan mendapatkan sudut antara perpanjangan permukaan zat cair dengan arah vertikal wadah nih, sudut antara dinding wadah dengan perpanjangan permukaan zat cair. Nah, begitupun yang tabung sebelah kanan. Ini dimana permukaannya berbentuk cekung melengkung ke bawah. Jika kita perpanjang garis permukaannya, maka akan terbentuk sudut dengan dinding wadahnya. Nah, sudut inilah yang disebut dengan sudut kontak. Kemudian kenaikan atau penurunan fluida dalam pipa kapiler itu dirumuskan dengan H sama dengan 2 gamma dikali cos theta dibagi rho GR, di mana H-nya itu merupakan kenaikan atau penurunan zat cair, gammanya merupakan tegangan permukaan, theta-nya merupakan sudut kontaknya,
Rho-nya merupakan massa jenis zat cair, G-nya merupakan percepatan gravitasi, dan R-nya merupakan jari-jari pipa kapilernya. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Air memiliki massa jenis 1 gram per cm kubik dan tegangan permukaan 1 Newton per meter. Jika sudut kontaknya 60 derajat dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besarnya kenaikan permukaan air pada dinding pipa kapiler tersebut. Oke, kita tulis dulu informasi yang diketahui. Yang pertama mengenai jari-jarinya. Jari-jari pipa kapiler itu 1 mm, dimana jari-jari simbolnya R. Nah, 1 mm. Nah, satuan jari-jari itu meter, berarti kita convert ke meter menjadi 10 pangkat min 3. Kemudian info yang kedua ialah massa jenis air, yaitu 1 gram per cm kubik. Nah, karena di sini satuannya gram per cm kubik, kita convert dulu ke kilogram per meter kubik menjadi 1000 atau 10 pangkat 3. Selanjutnya info yang selanjutnya itu mengenai tegangan permukaan besarnya 1 Newton meter. Kemudian sudut kontaknya 60 derajat, berarti tetanya 60 derajat, dan percepatan gravitasinya 10. Oke, yang ditanyakan ialah kenaikan permukaan air. Berarti kita gunakan rumus yang ini ya, H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Oke, 2 dikali gamma, gammanya 1, kemudian dikali cos theta. Tetanya 60 derajat, berarti dikali cos 60 derajat. Nah, dibagi rho GR, rho nya 10 pangkat 3, kemudian G nya 10, dan R nya 10 pangkat min 3. Oke, tinggal kita hitung hasilnya. 2 dikali 1, 2 dikali cos 60, cos 60 setengah, berarti 2 dikali setengah, kemudian 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3, 1, tinggal 10. Nah, sama dengan 2 dikali setengah 1, jadi 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Satuannya berarti meter ya, karena ini mengenai ketinggian kenaikan permukaan air, berarti bisa ketinggian. Selanjutnya mengenai viskositas. Viskositas merupakan ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Nah, di sini ada gambar, kalian lihat. Di sini ada suatu wadah yang berisi cairan atau berisi fluida, kemudian dimasukkan sebuah bola. Nah, jadi jika sebuah bola dijatuhkan ke dalam fluida, maka akan mengalami gaya gesek. Gaya gesek antara permukaan benda nih, permukaan bola dengan fluidanya. Nah, gaya gesek tersebut akan sebanding dengan koefisien viskositas fluida. Nah, dimana menurut Stokes, gaya gesek antara permukaan benda dengan fluida itu dinyatakan dengan F sama dengan 6 dikali V dikali N dikali R dikali V. Nah, dimana F-nya itu merupakan gaya gesek, satuannya Newton, N-nya itu merupakan koefisien viskositas, R-nya merupakan jari-jari bola, satuannya meter, dan V merupakan kecepatan bola, satuannya meter per sekon. Sedangkan koefisien viskositas itu merupakan hambatan pada aliran cairan. Nah, koefisien viskositas dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Poiseuille. Persamaan Poiseuille di mana rumusnya N sama dengan 2R kuadrat dikali G dibagi 9V dikali rho B dikurang rho F. Nah, di mana rho B-nya itu merupakan massa jenis bolanya,
atau massa jenis benda yang dimasukkan nih, satuannya kilogram per meter kubik, dan ρF merupakan massa jenis fluidanya, satuannya kilogram per meter kubik. Di sini ada contoh soal mengenai viskositas. Sebuah bola dengan jari-jari 1 mm dan massa jenisnya 2500 kg per meter kubik jatuh ke dalam air. Jika koefisien viskositas air 10⁻³ Newton second per meter kuadrat dan G-nya 10 meter per second kuadrat, hitunglah kecepatan terminalnya. Oke, kita tulis dulu info yang diketahui. Info yang pertama itu mengenai jari-jari bolanya besarnya 1 mm. Jadi kita ubah ke satuan meter menjadi 10⁻³ meter. Kemudian massa jenis bolanya yaitu 2500 dan koefisien viskositas air 10⁻³ dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Oke, karena di sini fluidanya menggunakan air, berarti ρF-nya massa jenis air. Nah, massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik ya. Jadi walaupun tidak diinfokan di soal, itu sudah menjadi pengetahuan umum kalau massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Nah, yang ditanyakan ialah kecepatan terminal. Nah, kecepatan rumusnya V ya. Oke, untuk mencari kecepatan terminal, kita bisa menggunakan rumus ini tadi ya, Poiseuille. Nih, kita salin rumusnya. Nah, karena ditanya V-nya, sedangkan ini kan persamaan koefisien viskositas N sama dengan, bukan V sama dengan. Jadi kita tinggal tukar posisi aja. N jadi V dan V jadi N ya. Tinggal dibalik aja. Berarti ini V-nya. Dan yang ini jadi N-nya, koefisien viskositas. Angka selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya. Oke, 2R kuadrat berarti 2 dikali 10⁻³ dikuadratkan. 10⁻³ kuadrat itu sama 10⁻⁻6. Jadi langsung aja kita tulis 10⁻⁻6 dikali G-nya 10, kemudian dibagi 9N. Nah, N-nya nilainya 10⁻³ ya. Dikali ρB dikurang ρF. Nah, ρB-nya 2500 dikurang ρF-nya 1000. Ini sama dengan 10⁻⁻6 dikali 10 tinggal 10⁻⁻5, kemudian 10⁻⁻5 dibagi 10⁻⁻3 berarti 10⁻⁻2, berarti sama aja 2 dikali 10⁻⁻2. Penyebutnya tinggal 9, kemudian dikali 2500 dikurang 1000 berarti tinggal 500. 10⁻⁻2 dikali 500 berarti tinggal 5. 5 dikali 2 10. Nah, 10 dibagi 9. Salah, ini maaf, harusnya 1500 ya. 2500 dikurang 1000 itu 1500. Berarti hasilnya tinggal 2 dikali 15 dibagi 9 sama dengan 30 dibagi 9, sehingga hasilnya 3,3 satuannya meter per second. Sekian penjelasan mengenai tegangan permukaan, viskositas, sudut kontak, dan juga kapilaritas.
Semoga kalian dapat memahami materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.